Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alat taqwa libasas salihin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Jamaah rahimakumullah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan takwa sebagai pakaian seorang yang ingin mendekatkan diri kepadanya. Marilah kita tegaskan kembali kesaksian kita bahwa tiada ilah, tiada Tuhan yang patut kita puja dan sembah, kita taati perintahnya, kita jauhi larangannya kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Dan kita tegaskan komitmen kita bahwa Muhammad adalah Rasulnya yang hidup dan kehidupannya merupakan suri teladan yang terbaik bagi kita. Selanjutnya khatib berwasiat khususnya kepada dirinya sendiri agar senantiasa berusaha untuk meningkatkan kualitas takwanya dengan disertai penuh harapan agar pada saatnya kembali nanti kita diperkenankan kembali dengan membawa iman kita. Jamaah rahimakumullah, marilah selanjutnya kita bersalawat, mengirim salam juga untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah rahimakumullah, pada bulan ini, bulan Agustus, di ITB ada dua peristiwa penting yang tidak dapat kita lewatkan begitu saja. Yang pertama tentunya adalah peringatan kemerdekaan negara kita tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dalam waktu dekat akan kita peringati peristiwa itu. Kemudian yang kedua, diterimanya para calon mahasiswa baru ITB dalam sidang terbuka yang insya Allah akan diselenggarakan pada minggu depan. Kita mulai dengan yang pertama tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI akan memasuki usia yang ke-71 tahun. Sebuah usia yang bisa kita sebut relatif masih muda, khususnya dalam rangka mencapai cita-citanya yang tinggi dan mulia, yaitu mencerdaskan dan mensejahterakan bangsa serta turut serta memelihara perdamaian dunia. Usia relatif muda sebagai sebuah negara, kalau kita bandingkan misalnya dengan Amerika Serikat yang usianya sudah di atas 200 tahun, yang diproklamirkan pada tanggal 4 Juli 1776, dan mereka pun masih mengalami perang saudara pada saat umurnya 100 tahun. Jadi dari sisi itu kita patut bersyukur. Konflik demi konflik yang mengancam keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu
paling tidak hingga saat ini dapat kita selesaikan dengan baik. Walaupun potensi untuk itu masih merupakan potensi yang laten sifatnya bagi kita. Dan kita juga menyadari sepenuhnya bahwa negara kita itu amat kaya dengan masalah, dengan daftar yang amat panjang, bahkan untuk membacanya saja mungkin kita sudah sangat lelah. Namun kita tetap optimis dalam menengok masa depan. Selama NKRI itu kita pandang sebagai anugerah sekaligus amanah bagi kita, khususnya bagi umat Islam. Artinya harus dijaga keberadaannya dan diperjuangkan cita-cita mulianya. Artinya itu semua harus kita pandang sebagai bagian dari iman, karena kita punya keyakinan bahwa negara ini adalah anugerah sekaligus amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebuah negara yang besar dan mayoritas mengimani Al-Qur'an. Berkumpul di sebuah negara yang kita sebut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, betapapun banyaknya masalah yang kita hadapi, itu cukup kita pandang sebagai sebuah latihan, pekerjaan rumah yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita selesaikan sebaik-baiknya sebagai latihan. Bagaimana kalau suatu saat nanti kita harus mengelola dunia karena kita punya cita-cita turut serta memelihara perdamaian dunia sebagai wujud dari keyakinan kita bahwa kita punya tugas untuk menjadi rahmatan lil alamin. Jadi dasarnya cukup kuat bahwa keberadaan negara ini dan cita-cita yang harus kita wujudkan itu memang harus kita pandang sebagai bagian dari yang kita imani. Di dalamnya ada nilai-nilai keimanan. Itu jelas merupakan pekerjaan yang besar. Tapi cita-cita itu akan menjadi nonsens manakala sebagian besar rakyat kita masih dalam keadaan hidup melarat di bawah garis kemiskinan. Jadi sebenarnya dari rumusan cita-cita berbangsa yang dirumuskan oleh para pendiri itu sudah sangat tepat dan cermat, dengan bahasa bahkan yang amat santun, yaitu mencerdaskan, mensejahterakan, baru kemudian turut memelihara perdamaian dunia. Dalam konteks inilah kita berbicara yang kedua, yaitu tentang hadirnya anak-anak yang akan menjadi warga dari Civitas Akademika ini, yaitu para mahasiswa baru. Seruan ini saya sampaikan sebenarnya tidak saja kepada para mahasiswa baru, tapi juga pada para mahasiswa yang akan menjadi pewaris masa depan bangsa, menjadi pembawa mimpi, pembawa cita-cita, visi yang masih segar dan bersemangat. Kepada mereka kita seru untuk berani membangun mimpi setinggi mungkin, karena itu akan memberikan arah dalam perjalanan mengarungi masa depan. Kemudian transformasikanlah mimpi atau visi itu menjadi sebuah keyakinan, karena keyakinan akan selalu menghasilkan kegigihan, ketekunan, dan daya juang, karena masa depan jelas makin berat. Kita sudah tidak bisa lagi menganggap kita sendirian, dan informasi demi informasi itu kita ketahui apa yang terjadi di belahan negara lain, apa yang sedang terjadi di sana dapat kita ikuti seketika, dan kita tahu apa yang akan terjadi seandainya ini dan itu mewujud. Entah itu pemilihan presiden di Amerika, entah itu bagaimana Tiongkok yang ternyata juga mulai bersikap sangat keras terhadap bahkan tetangganya sendiri yang semula kita harapkan bisa mengimbangi potensi hanya hadirnya sebuah kekuatan. Situasi-situasi ini jelas bagi kita memberikan gambaran betapa beratnya
masa depan kita sebagai bangsa yang akan kita lewati. Dan itu menjadi tugas bagi para generasi muda, karena akan menjadi zaman mereka. Tidak ada jalan lain kecuali mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Dan persiapan diri itu memerlukan fokus dan energi. Dan itu hanya mungkin jika itu diyakini sebagai bagian dari tugas mulia yang langsung datang dari langit. Adik-adik mahasiswa yang baru tiba, cukup salah besar kalau menganggap bisa diterima di institusi ini semata-mata karena kehebatan otaknya. Ada peranan langit mengapa kalian semua berada di sini. Jadi di sana ada sebuah amanah yang tidak kecil dan tidak ringan, tapi itu mulia dan sebuah keniscayaan. Kita sedang menghadapi banyak persoalan besar sebagai bangsa dan negara, tapi kita tidak pernah boleh kehilangan optimisme. Cukup banyak di dalam sejarah sirah Rasul menggambarkan kepada kita, di situasi terjepit pun beliau memberikan secercah harapan. Walaupun harapan itu tampak mustahil pada masanya. Cuman kelebihan para sahabat, begitu janji diberikan oleh Rasul, karena dianggap sebagai nubuah, cepat sekali mereka mentransformasikannya menjadi keyakinan. Karena bagian dari keyakinan, maka energi mengalir dari dalam diri tanpa pernah ada habis-habis. Jadi pada generasi muda, mimpilah kalian setinggi mungkin. Jangan takut menghadapi kegagalan, karena kegagalan adalah sebuah keniscayaan. Dan di balik kegagalan selalu ada hikmah besar yang tersembunyi. Oleh karena itu, tidak salah jika ada orang yang mengatakan ada sebuah energi luar biasa di balik sebuah kegagalan. Termasuk energi menghancurkan diri kalau kita tidak mampu mengelolanya dengan baik. Jamaah rahimakumullah, selalu harus menjadi pertanyaan agar kita mampu meyakini itu bagian dari iman kita. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan dan menghadirkan negara kesatuan Republik Indonesia yang sangat kaya, yang multi etnis, bahasanya saja ratusan. Kita barangkali tidak ada yang menguasai 10 bahasa, daerah saja nggak ada. Jadi kita ratusan. Mengapa? Etnisnya macam-macam, sehingga potensi konflik besar. Tidak ada jawaban lain kecuali kita sedang dilatih untuk mengelola dunia yang multi etnis, multi language, multi apapun. Tidak ada bangsa seperti yang disebut dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Ini memerlukan anak-anak muda yang ambisius untuk kebajikan. Menurut pengamatan Khatib, Indonesia kekurangan anak-anak muda yang ambisius dan berusaha keras mewujudkan ambisinya, ambisius dalam kebajikan. Seperti ambisinya kita pengen masuk surga, walaupun tahu surga itu tidak mudah untuk dimasuki. Itu kata Al-Quran sendiri, am hasibtum an tadkhulul jannah. Entoh kita diajari untuk memimpi, punya cita-cita masuk surga. Jadi kalian para mahasiswa muda, tidak ada waktu untuk kalian untuk berleha-leha. Moga-moga dengan demikian cita-cita dari para orang tua kita membangun negara ini bisa kita pertanggungjawabkan nantinya pada saat kita pulang, sehingga Rasul berkenan menerima kita sebagai umatnya karena kita telah sanggup mempertanggungjawabkan. Betapapun kecilnya, Allah Maha tahu kita punya kontribusi atau tidak dalam mewujudkan cita-cita itu yang sekarang bukti nasnya ada. Itu bagian dari tugas keimanan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.